Shalom, salam kamu spesial. Kita ada di dalam suasana Natal yang penuh dengan damai dan sukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar juga bahwa ada oknum-oknum yang telah menodai suasana sukacita Natal ini. Oleh sebab itu malam ini saya ingin mengangkat satu topik dengan judul Heboh Natal. Kadrun agama paling damai tapi mengacaukan Natal. Herodes ingin membunuh bayi-bayi Natal, dan Bupati Lebak dan Pemdes di Bogor terlalu. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena Bapak Ibu Saudara di TikTok sedang heboh dengan apa yang terjadi di beberapa tempat. Ya, secara khusus di Maja, di Kecamatan Maja, Bupati Lebak, yaitu Isti Octavia Jayabaya melarang untuk umat Kristen yang ada di situ merayakan Natal. Mereka harus pergi ke kota yang lain yang cukup jauh untuk merayakan Natal. Bahkan juga di Bogor, yang kalau kita perhatikan sepertinya di satu desa dilarang untuk merayakan Natal. Dan saya memperhatikan orang tersebut membuat pernyataan yang bagi saya aneh. Ya, aneh kenapa? Karena dia berkata bahwa kalau orang Kristen merayakan Natal bukan di gereja tapi di rumah itu tidak sah. Nah, saya agak aneh kenapa? Karena dia bukan orang Kristen. Bagaimana dia tahu bahwa sahnya satu ibadah itu tergantung di gereja atau tidak? Ya, orang Kristen tidak ada aturan yang kaku. Orang Kristen dapat merayakan Natal di mana saja, di hutan, di laut, di luar angkasa pun sah-sah saja, karena fokus daripada Natal itu adalah menyembah kepada Raja di atas segala raja. Nah, untuk lebih jelas, mari kita akan saksikan dua video ini. Mari kita saksikan. Warga Kristen merayakan Natal di gedung selain gereja menghebohkan media sosial. Iti Octavia Jayabaya meminta kepada warga Kristen yang tinggal di Kecamatan Maja untuk beribadah Natal di Rangkas Bitung. Hal tersebut dikarenakan tidak ada izin untuk ibadah Natal selain di gereja. Ia juga melarang umat Kristiani beribadah di ruko dan tempat permukiman menjadi tempat ibadah Natal. Pernyataan Iti tersebut lantas menjadi perhatian masyarakat di media sosial. Mayoritas dari mereka menyayangkan atas sikap Iti yang tidak memberikan solusi bagi warga Kristen yang hendak menjalankan ibadah Natal di daerahnya sendiri. Pegiat media sosial Denny Siregar pun memberikan kritikan pedas terhadap Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Melihat perintah tersebut, Denny Siregar pun menyebut mengapa mau ibadah Natal saja sangat susah. Ia bahkan menilai pernyataan Bupati Lebak tersebut sangat memalukan. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum dalam unggahan media sosialnya pun turut membandingkan hari besar umat Muslim dengan Kristen. Yusuf Dumdum menilai sikap Bupati Lebak mencerminkan bahwa negara ini anti terhadap Kristen. Diketahui larangan ibadah Natal ini keluar karena tidak terbitnya izin sesuai hasil musyawarah pada Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. Dalam pertemuan itu telah disepakati bahwa ibadah Natal selain di gereja tidak diperbolehkan. Bagaimana menurut kalian? Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. diusir? Gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong, ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Benar sekali. Tapi kami mohon, ini kan kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa kerugian Dan kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya? Saya di Aceh, Kalau saya beribadah di sini. Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara Mas, Hah? apa kerugiannya Mas? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama desa. Peduli, Pak. Kasih kami tempat. Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau
kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Yang Semua menyediakan- anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Soal sah Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? Hari Natal loh Pak. Apa Bapak ruginya? Pas dari hari Natal hari Iya, apa? Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh Pak. Saya paham benar, saya punya ustaz, saya punya haji. Saya juga diucapkan, Sob. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, Bapak ruginya. di sana Pak. Ruginya Bapak apa? Bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita menyaksikan kedua video tersebut yang menunjukkan Ibu Bupati Iti Octavia Jayabaya melarang untuk mengadakan Natal di Kecamatan Maja, dan juga video di apa yang terjadi di Bogor, saya memperhatikan bahwa ini bukti bahwa kalau pemerintah pusat atau pemerintah provinsi tidak merespon, maka dampaknya seperti ini. Ya, saya percaya karena ada jarak antara apa yang terjadi di Maja dan juga yang terjadi di Bogor, itu menunjukkan bahwa mungkin mereka melihat bahwa Natal di Maja boleh dilarang, sehingga di Bogor pun harus dilarang. Ya, nah ini sesuatu yang tidak harus terjadi. Nah, ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari apa yang sedang terjadi. Yang pertama, Kadrun mengaku agama paling damai tapi kacaukan Natal. Nah, kelompok yang seringkali disebut Kadrun, ya, ini selalu berulah atau menjadi troublemaker kalau tepat atau pas pada suasana Natal bulan Desember. Mereka melakukan sweeping, mengacaukan acara Natal. Padahal saya pernah menonton satu video di mana seorang tokoh Muslim berkata bahwa sebenarnya Kadrun itu di Indonesia cuma 10%. Tapi karena mereka sangat vokal, maka mereka paling berpengaruh atau paling mempengaruhi banyak orang. Nah, ini bagi saya adalah sesuatu yang sangat merusak, karena mereka selalu berteriak dengan slogan mereka adalah agama paling damai, tapi bagaimana agama yang paling damai mengacaukan agama yang lain atau mengacaukan perayaan agama yang lain, yang perayaan itu juga tidak mengganggu siapapun, bahkan perayaan itu adalah perayaan sukacita. Nah, saya berharap pemerintah, tokoh-tokoh agama Muslim dan mayoritas saudara-saudara Muslim harus bereaksi atau merespon dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena kalau itu dibiarkan, ini sedang merusak Islam dari dalam, dan itu bagi saya sangat memalukan. Nah, sekali lagi kita berharap supaya pemerintah mulai dari pusat maupun pemerintah provinsi, ya pemerintah kabupaten selalu sigap di dalam hal-hal seperti ini, karena pasti ada oknum-oknum tertentu. Tetapi malam ini saya tidak fokus kepada hal tersebut. Ada hal yang lain yang ingin kita renungkan. Yang kedua yaitu Herodes ingin membunuh bayi Natal. Injil Matius pasal 2 ayat 13 dan 16. Di situ dikatakan setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Nah, saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Herodes ini adalah gambaran daripada musuh kekristenan, atau saya berani mengatakan bahwa dia adalah manifestasi dari orang jahat. Ya, kalau kasarnya manifestasi dari setan. Kenapa? Karena
Di Natal pertama yang penuh dengan sukacita, dia justru membuat kekacauan, dia justru melarang. Dan ini adalah sesuatu yang orang-orang Kristen harus sadar bahwa kita harus siap dalam suasana apapun, dalam suasana Natal atau dalam suasana ibadah-ibadah kita, kemudian kita mengalami penganiayaan, penolakan dan sebagainya. Kita harusnya siap, ya, karena Yesus dengan jelas sudah berkata dalam Yohanes 15 ayat 20, Yesus berkata, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus dengan jelas menggambarkan bahwa kalau dia yang adalah Tuhan, atau dapat kita katakan Allah yang telah menjelma menjadi manusia pun dianiaya, maka saya dan saudara sebagai orang Kristen harus siap. Kita harus membuka diri, menyiapkan diri. Kalau ada penolakan, kalau ada penganiayaan, kita siap untuk menghadapi itu. Bukan untuk melawan, tapi terus berserah kepada Tuhan. Nah, kata dianiaya itu berasal dari kata Yunani, dioko. Dioko itu berarti mengusir, menghalau, dan itu yang terjadi. Ada ibadah-ibadah Kristen yang diusir, dihalau, dihalangi, ya. Bahkan kata arti lain dari kata ini adalah mengejar dengan permusuhan. Kita akan dimusuhi, ya. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 2 di situ dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini luar biasa. Yesus sudah bicara, ya, kelompok-kelompok kadun menganiaya, menghalangi, ya, ibadah-ibadah Kristen, dan mereka merasa bahwa mereka sedang berbuat bakti kepada Allah, mereka sedang membela Allah. Nah, Yesus sudah bicara ini. Itu sebabnya kita harus sebagai orang Kristen, kita hanya belajar untuk berserah, belajar untuk berdoa, secara khusus berdoa buat pemerintah, agar pemerintah sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini dapat bertindak sesuai dengan otoritas yang Allah berikan kepada mereka. Nah, yang terakhir, Natal adalah berita damai dan akan tetap menjadi berita damai sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam Lukas 2 ayat 14, di situ dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam semua penolakan, penderitaan, penghalangan yang dilakukan, saya berharap orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus terus memiliki damai di dalam hati. Kenapa? Karena kita memiliki damai yang datang dari Tuhan. Dalam video lain saya bicara tentang damai yang kita miliki, itu damai yang melampaui segala akal. Damai yang tidak sama yang diberikan oleh dunia, sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh terus hidup dengan iman, dengan penyerahan, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Sekalipun akan ada banyak penganiayaan, ada banyak penolakan, tetapi kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang menonton video ini, menyaksikan apa yang terjadi di Maja, di Kecamatan Maja, apa yang dilakukan oleh Bupati Lebak, ya, Ibu Iti Oktavia Jayabaya, dan apa yang terjadi di Bogor. Mungkin engkau menjadi prihatin, ya, itu yang sedang terjadi. Tetapi kalau engkau membuka diri, kalau engkau ingin memiliki damai sejahtera di hari yang istimewa bagi orang Kristen, yaitu Natal, buka hatimu, percaya kepada Yesus, maka engkau akan memiliki damai itu. Karena damai itu adalah damai yang datang dari Tuhan. Damai itu adalah damai yang kekal, yang akan menyertai kita mulai dari dunia ini sampai kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali untuk berjumpa dengan Tuhan di surga. Apabila Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Bapak Ibu Saudara memberi komentar. Bapak Ibu Saudara tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi dari video ini. Dan jangan lupa untuk bagikan sehingga ada banyak orang yang diberkati dengan video ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.